Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ketika terjadi perang Hunain, ini setelah Fathul Makkah. Jadi ketika pada tahun 8 Hijriah Fathul Makkah, kan kemarin kalau nggak salah Habib Ahmad cerita tuh di Majelis Silaturahim ya, tentang datang 10.000 pasukan muslimin ya, menaklukkan kota Mekah dengan mudahnya ya. Maka setelah itu Rasulullah melaksanakan umrah sebab Fathul Makkah terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi melaksanakan umrah sampai Syawal. Sampai bulan Syawal Nabi nggak langsung balik ke Madinah, tapi Nabi melakukan gerakan ke Hunain ya, untuk melanjutkan ke Hunain, menaklukkan Taif. Maka para sahabat bilang ya, dalam hatinya, wah jumlah kita besar, 10.000 pasukan muslimin ya, bisa menaklukkan kota Mekah, yang mana Mekah ini adalah bisa dibilang kalau secara kasarnya musuh bebuyutan ya. Perang sama Madinah sama Rasulullah itu bukan sekali dua kali, berulang kali ya. Perang Badar, perang Uhud, kemudian juga perang Khandaq, bahkan juga pernah hampir terjadi di Hamra'il Asad, dan banyaklah ya, kasus antara Mekah dengan Madinah. Mekah ini orang-orang Mekah udah biasa perang, udah tahu strategi perang, tahu taktik perang ya. Tapi bisa dikalahkan dengan mudah pada saat Fathul Mekah tanpa ada pertumpahan darah kecuali cuma sedikit ya. Artinya Mekah ya, punya pengalaman perang, bisa dikalahkan dengan 10.000 pasukan. Apalagi Hunain ya, Taif yang tidak punya keahlian bertempur, nggak pernah perang ya. Orang sono sibuknya cuma bercocok tanam, perkebunan, orang Taif ini. Maka para sahabat waktu jalan menuju Taif, mereka saling berkata, loh, kalau Mekah aja mudah, apalagi Hunain. Jumlah kita 10.000, bukan sedikit. Perang Badar 313 bisa ngalahkan yang 1.000, apalagi yang 10.000 nih. Jadi sahabat saling nengok, wow, ramai betul ya. Banyak yang ikut nih. Ternyata Allah ingin menegur mereka. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian membanggakan akan jumlah kalian. Ujub, bangga dengan jumlah. Wah, kita pasti menang, nggak mungkin kalah. Jumlah kita besar. Maka Allah nyatakan dalam ayat tersebut, falam tughni ankum syai'a. Tapi ternyata itu nggak bawa hasil sama sekali. Yang ada, ketika masuk lembah di daerah Hunain, orang-orang Taif atau orang Hunain udah menyiapkan anak panah dan melemparkan panah kepada mereka. Sehingga 10.000 pasukan lari tunggang langgang. Kecuali tinggal beberapa orang. Ada riwayat tinggal beberapa belas orang. Yang paling depan Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad kalau nggak dipegangin tuh kudanya sama Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, udah masuk ke tengah pasukan musuh kali sendirian. Saking beraninya. Sambil Nabi katakan, "Gal ana nabiyyun la kadzib wa ana ibn Abdul Muttalib." Saya seorang nabi, bukan seorang penipu, dan saya anak keturunan Abdul Muttalib, kata Rasulullah. Maka ditahan oleh Sayyidina Abbas. Tahan dulu ya Rasulullah, ini sendiri nih. Yang lain pada kabur semuanya. Ya. Nabi tetap bilang, "Qala ana nabiyyun la kadzib wa ana ibn Abdul Muttalib." Ya. Kemudian Nabi katakan pada Sayyidina Abbas, "Qali Abbas, nadi bin nas." Sampaikan pada orang-orang, "Qala aina bani fulan, aina bani fulan, aina bani fulan." Panggil gobilah mereka masing-masing. Maka Sayyidina Abbas ini hadirin Allah kasih kelebihan. Dia kalau udah teriak, itu suaranya kedengeran satu lembah. Maka berteriak Sayyidina Abbas, Bani Fulan Rasulullah di sini, Bani Fulan, ayo kumpul. Maka serempak tuh orang yang kabur sadar ya, bahwa kemenangan bukan karena jumlah, tapi kemenangan ketika mau berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Maka begitu mereka kembali kepada Rasulullah, itu pasukan Hunain baru ketakutan. Kenapa? Lihat baru kelihatan nih orang-orang pemberani yang berjalan di belakang Rasulullah. Hakadha, baru Allah berikan kemenangan. Ya. Baru Allah berikan kemenangan buat dalam Ghazwatul Hunain tersebut.